Shalom, perkenalkan nama saya Herianti Palimbong dengan NIM 218611014 kelas A5. Teman sekelompok saya bernama Adolfina dengan NIM 218611012 kelas A5. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi perkuliahan dari mata kuliah mikroprosesor selama 1 semester. Mikroprosesor sendiri merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Mikroprosesor adalah chip yang sering disebut prosesor yang sekarang ukurannya sudah mencapai GHz atau GHz. Mikroprosesor adalah suatu chip, yaitu IC atau Integrated Circuits, yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu penyedia fungsi pengolahan, CU atau Control Unit mengontrol fungsi prosesor, dan Register Unit yang menyimpan data sementara dalam mikroprosesor. Mikroprosesor sering juga disebut CPU atau Central Processing Unit. Merek CPU yang banyak beredar di pasaran adalah AMD, Apple, Cyrix, VIA, IBM, IDT, dan Intel. Mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor CPU dengan memori utama atau main memory dan antarmuka, input, output atau I/O interface yang di dalamnya yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Berikut sistem interkoneksi bus pada mikrokomputer. Bus merupakan kumpulan konduktor yang membawa sinyal berupa alamat, data, dan kontrol. Bus data membawa kode-kode instruksi atau data dari mikroprosesor ke unit-unitnya atau sebaliknya, dan memiliki sifat aliran dua arah. Bus kontrol membawa sinyal-sinyal kontrol digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Main memory terbagi atas dua, yaitu RAM dan ROM. RAM yaitu read only memory atau memori yang hanya bisa dibaca, sedangkan RAM random access memory yaitu memori yang dapat dibaca dan ditulis. Sistem mikroprosesor terdiri atas monitor sebagai peripheral output, disk drive sebagai peripheral input dan output, CD-ROM drive sebagai perangkat input, keyboard perangkat input, hard disk perangkat input dan output, kemudian board yaitu sistem interkoneksi. Microcontroller merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, dan piranti I/O, sehingga biasanya disebut single chip mikrokomputer. Salah satu keunggulan mikrocontroller adalah adanya RAM, ROM, dan piranti I/O dalam sebuah chip sehingga tidak perlu menambah komponen-komponen tersebut secara fisik. Spesifikasi standar sistem unit komputer itu pertama, prosesor Intel atau AMD, memori RAM, ketiga mainboard atau motherboard, kemudian VGA onboard atau NVIDIA atau ATI Radeon. Yang kelima ada hard disk, 6 floppy disk, 7 optical drive, 8 case dan power supply, ke-8 monitor, 9 keyboard dan mouse. Perangkat keras pendukung pada komputer yaitu optical drive yang terdiri atas CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, dan DVD-RW. Kemudian floppy drive berfungsi untuk membaca data pada disket. LAN card berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal. Sound card berfungsi memproses suara. Power supply sebagai sumber daya listrik bagi seluruh komponen. Selanjutnya kita akan masuk pada gerbang logika. Gerbang pertama yaitu gerbang N. Gerbang logika N adalah
gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Jika pada sinyal A bernilai 0 dan B 0, maka outputnya akan 0. Karena di sini berlaku semacam kali. Nilai A dan B dikali sehingga hasilnya 0, maka inputannya akan 0 pada sinyal F. 0 dengan 1 hasilnya 0, 1 dengan 0 outputnya 0, 1 dengan 1 outputnya 1. Selanjutnya, gerbang logika OR adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masuk tinggi. Maksudnya adalah jika salah satu masukan bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. 0 masukan A bernilai 0 dan B 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dengan 0 dengan 1 hasilnya 1. 1 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 1 maka 1. Selanjutnya, gerbang logika NOT adalah gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Ekspresi booleannya adalah F sama dengan bukan A. Jika masukannya adalah A, maka hasilnya adalah 1. Kemudian jika masukannya 1, maka hasilnya adalah 0. Di sini merupakan berlaku ketentuan diverse atau kebalikan dari nilai yang ada pada masukan. Selanjutnya kita masuk pada penyederhanaan gerbang logika. Pengertian penyederhanaan gerbang logika. Pertama itu penyederhanaan fungsi logika dapat terlihat jelas dengan simbol yang ada pada gerbang logika. Kedua, penyederhanaan dilakukan dengan metode aljabar atau metode Kang-Naf-Map. Kemudian gerbang logika dasar yang sering digunakan sebagai implementasi dari penyederhanaan fungsi logika adalah gerbang AND, NOT, dan OR. Adapun gerbang X atau logika lain. Penyederhanaan secara aljabar. Minimalisasi tahap rangkaian logika agar efektif dan efisien. Jumlah rangkaian gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya dan tata letak komponennya lebih sederhana. Cara untuk meminimalkannya dengan menggunakan aljabar boolean. Sifat-sifat aljabar boolean yaitu teori identitas. A dikali 1 sama dengan A dikali 0 sama dengan 0, A kali A sama dengan A dikali NOT A sama dengan A tambah 1 sama dengan 1, A tambah 0 sama dengan A tambah A sama dengan A ditambah NOT A sama dengan 1. Teori komutatif yaitu A dikali B dikali C sama dengan C kali B kali A. Atau A NB NC sama dengan C NB NA. A tambah B tambah C sama dengan C tambah B tambah A. Teori asosiatif. Teori distributif sama dengan A NB plus A NC sama dengan A NB or C. A NB or C sama dengan A NB or A NC. Teori De Morgan yaitu A NB sama dengan A or B. Kemudian A or B sama dengan A NB.
Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Delvina, NIM 281111012, kelas A5, program studi Teknik Informatika. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, Herianti Palimbong. Materi selanjutnya yaitu microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip terintegrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah embedded sistem atau sistem yang didesain untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus yang real-time. Microcontroller terdiri dari CPU, memori, input-output, port, dan time seperti sebuah komputer standar. Berdasarkan arsitekturnya, microcontroller dibagi menjadi yang pertama CISC atau Complex Instruction Set Computer merupakan jenis microcontroller yang memiliki jumlah instruksi yang kompleks dan lengkap. Contoh microcontroller CISC Intel 80C51 atau MCS 51 dan Motorola 8HC 11 mengikuti arsitektur CISC. RISC atau Reduced Instruction Set Computer merupakan jenis microcontroller yang memiliki jumlah instruksi yang terbatas dan sedikit. Pada arsitektur RISC, jumlah instruksi lebih sedikit, tetapi memiliki banyak register dibandingkan dengan CISC. Contoh microcontroller RISC. Jenis-jenis microcontroller. Yang pertama, microcontroller Tiny AVR atau iTiny adalah microcontroller 8 bit. iTiny merupakan microcontroller AVR kecil dan memiliki periode. Yang kedua, microcontroller IT90S. Microcontroller IT90S adalah microcontroller 8 bit jenis lama, merupakan microcontroller AVR klasik. Yang ketiga, microcontroller Atmega adalah microcontroller 8 bit. Atmega memiliki peripheral lebih banyak dibanding dengan serial iTiny. Yang keempat, microcontroller Xmega adalah microcontroller 8 atau 16 bit. Atmega memiliki peripheral baru dan canggih untuk kerja, sistem monitoring event, dan DMA yang ditingkatkan serta merupakan pengembangan keluarga AVR untuk pasar low power dan high performance. Yang kelima, microcontroller Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source diturunkan dari wiring platform. Dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Jenis-jenis Arduino. Yang pertama, Arduino Uno. Arduino Uno R3 menggunakan Atmega 328 sebagai microcontrollernya, memiliki 14 pin input-output digital dan 6 pin input analog. Yang kedua, Arduino Due. Arduino Due Atmega, melainkan dengan chip yang lebih tinggi ARM konteks CPU. Memiliki 54 input-output pin digital dan 12 pin untuk analog dan 12 pin input analog. Untuk pemrogramannya menggunakan micro USB. 3. Arduino Mega, mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB tipe A to B untuk pemrogramannya, tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi yaitu Atmega 2560
Pin input-output digital dan pin input analognya lebih banyak dari Arduino Uno. Yang keempat, Arduino Leandro. Bisa dibilang Leandro adalah saudara kembar dari Uno dari mulai jumlah pin input-output digital dan pin input analognya sama. Hanya pada Leandro menggunakan micro USB untuk pemrogramannya. Arduino Vio bentuknya lebih unik terutama untuk soketnya. Walau jumlah pin input-output digital dan input analognya sama dengan Uno dan Leandro, tapi Flow memiliki soket XB. XB membuat Vio dapat dipakai untuk keperluan proyek yang berhubungan dengan wireless. Kemudian Arduino Lilipad yang melingkar membuat Lilipad dapat dipakai untuk proyek unik. Hanya versi lama menggunakan Atmega 168 memiliki 14 pin input-output, pin input analognya. Kemudian Arduino Nano. Arduino Nano memiliki ukuran kecil dengan fasilitas memadai, dilengkapi dengan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB, 14 pin input-output digital, dan 8 pin input analog, lebih banyak dari Uno. Dan ada yang menggunakan Atmega 168 dan Atmega 328. Kemudian Arduino Mini. Fasilitasnya sama dengan yang memiliki Nano, hanya tidak lengkap dengan micro USB untuk pemrograman. Ukurannya 30 mm x 18 mm. Selanjutnya Arduino Micro. Ukurannya lebih panjang dari Nano dan Mini karena memegang fasilitasnya lebih banyak, yaitu memiliki 20 pin input-output digital dan 12 pin input analog. Kemudian Arduino Ethernet. Arduino yang sudah dilengkapi dengan fasilitas Ethernet membuat dapat terkoneksi ke jaringan pada komputer. Untuk fasilitas pada pin input-output digital dan untuk fasilitas pada pin input-output digital dan input analognya sama dengan Uno. Kemudian Arduino Explorer. Arduino yang dilengkapi dengan joystick, button, dan sebagainya diperuntukkan untuk joystick atau dapat juga untuk kebutuhan lainnya. Kemudian Arduino Robot. Arduino Robot merupakan paket komplit dari Arduino yang sudah terbentuk robot. Sudah dilengkapi dengan LCD, speaker, roda, sensor infrared. Kemudian blok pada Arduino. Yang pertama header, kedua setup, ketiga loop. Struktur perulangan. Pernyataan for. Pernyataan for digunakan untuk mengulang suatu blok program yang terdapat di dalam kurawal setelah pernyataan for. Format penulisan for adalah sebagai berikut. Ini contoh penulisan for. Pernyataan while. Pernyataan while akan memerintahkan program untuk melakukan perulangan terus-menerus dan tak terhingga sampai nilai tes kondisi yang terdapat di dalam kurung. Terdapat format penulisan untuk pernyataan perulangan while ini adalah contoh perulangan while. Pernyataan do while. Pernyataan pengulangan do while hampir sama dengan pernyataan while. Bedanya, bila sama pernyataan while, tes kondisi diuji dahulu, dan bila tes kondisi bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok while akan dieksekusi. Kemudian tes kondisi akan incremental. Pada pernyataan while do, kondisi menjadi terbalik, yaitu pernyataan utama akan dieksekusi terlebih dahulu. Setelah itu baru tes kondisi diuji. Jika tes kondisi benar, maka pernyataan utama akan diulang, dan jika salah, program akan keluar dari blok do while. Format penulisan pernyataan do while. Ini adalah format penulisan format penulisan do while. Ini adalah penulisan do while. Interface PWM di Arduino. Analog input dihasilkan oleh teknik yang dikenal dengan istilah PWM atau pulse width modulation. PWM
PWM memanipulasi keluaran digital sedemikian rupa sehingga menghasilkan sinyal analog. Microcontroller mengeset output digital ke high dan low bergantian dengan porsi waktu tertentu untuk setiap nilai keluarannya. Durasi waktu untuk high disebut pulse width atau panjang pulsa. Kondisi high adalah kondisi ketika sinyal berada di atas grafik 5 volt dan low adalah ketika sinyal berada di bawah OV. Duit child adalah presentasi panjang pulsa high dalam satu periode sinyal. Itulah materi yang kami bawakan bersama teman saya Herianti Palimbong. Jika ada yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih.